babar lagi pusaka pamor hujan emas. Biar tidak salah paham bagi seseorang yang mencari pusaka hujan emas untuk Sufyan ya. Ya, tapi pusaka hujan emas itu untuk melancarkan rezeki bagi pengusaha dan bagi orang yang bekerja. Ya, itu untuk bekerja ya. Ini anak saya dua lagi. Saya masukin. Halo Sobat Tosan Aji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosan Aji Nusantara. Oke, sekarang ini berdasarkan cerita yang saya alami ya. Banyak sih orang yang bertanya, Kang, pusaka dengan pamor hujan mas, apakah itu pusaka berpesugihan? Ya, kalau menurut saya pribadi ya bukan sih, bukan pusaka pesugihan, bukan, dan bukan untuk membuat pesugihan, jadi bukan untuk gimana itu namanya, buat ubur abe lah bahasa Jawanya, itu bukan ya, bukan, jadi bukan buat pesugihan, bukan. Cuman pusaka yang berpamor hujan emas itu secara filosofi atau secara gambaran, jadi sang empu dulu membuatnya itu secara tidak disengaja atau tiban ya, begitu. Jadi itu berbentuk seperti bola-bola yang jatuh ke bawah yang dinamakan hujan emas ya, begitu. Dan doa sang empu untuk dipanjatkan di dalam pusaka ini itu untuk kerezekian ya, ingat, untuk kerezekian, bukan untuk pesugihan ya, begitu. Jadi pusaka berpamor hujan emas itu yaitu kerezekian yang lumintu ya, atau rezeki yang terus mengalir, begitu. Itu sama kayak pusaka dengan pamor banyu mele ya, begitu. Jadi pusaka dengan pamor hujan emas itu tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu pesugihan dimanapun ya. Jadi ini pusaka hujan emas atau dengan pamor hujan emas itu memang sang empu mendoakan pada sang pencipta bahwa pusaka ini memang dikhususkan untuk kerezekian ya. Jadi siapapun yang memiliki pusaka ini pasti rezekinya akan mengalir terus ya. Ya itu kepercayaan masing-masing ya, monggo kalau mau percaya atau tidak ya. Emang kalau pusaka itu, kalau kita ambil filosofi atau ambil tuahnya, itu memang pusaka dengan pamor hujan emas itu memang untuk kerezekian yang ekstrim ya, yang atau yang mutlak gitu. Karena dari doa sang empu dulu dipanjatkan di pusaka ini memang untuk kerezekian ya. Jadi di zaman dulu, zaman kerajaan itu ya, itu memang cocok buat orang yang bekerja untuk mencari sebuah rezeki ya, begitu. Oke, kita kembali ke topik pusaka hujan emas, yaitu ini yang saya pegang yaitu pusaka dengan pamor hujan emas. Mungkin di video sebelumnya sudah ada sih dan sudah dibabar ya, tapi waktu itu kan tidak ada saya, jadi cuma pusaka doang ya. Sekarang ini saya babar lagi pusaka pamor hujan emas biar tidak salah paham
bagi seseorang yang mencari pusaka hujan emas untuk pesugihan ya, tidak. Tapi pusaka hujan emas itu untuk melancarkan rezeki bagi pengusaha dan bagi orang yang bekerja ya, yang intinya untuk bekerja ya. Oke. Ini akan saya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke teman-teman, lihat ya, dengan dapur tilam sari, dengan pamortiban hujan emas ya, mengfilosofikan kerezekian yang mengalir dan dihujani emas, yaitu sebuah gambaran atau filosofi bagi kita sang pemiliknya, dihujani sebuah emas yang mengkilau begitu. Dapurnya sendiri tilam sari, yaitu tilam tempat tinggal, sari yaitu wewangian, jadi tempat tinggal yang harus ada wewangian atau tempat tinggal yang harus wangi, yang harus wangi gitu. Jadi dari pusakanya, dapurnya pun ini juga menyatu dengan pamor hujan emas, yaitu tempat tinggal yang wangi, ditambah lagi hujannya emas ya. Jadi kita gabungkan di pusaka ini, tempat tinggal yang wangi, rezeki yang lancar begitu. Ini pusaka peninggalan kakek sayanya. Wallahu alam, karena pusaka ini, berkat pusaka ini ya, cerita saya sendiri ya, berkat pusaka ini saya memiliki banyak banget pusakanya. Ya mungkin lantaran pusaka ini apa ya, Allahu alam sih, boleh bisa boleh tidak ya. Aku mencari rezeki ya lancar, bekerja pun lancar, tidak ada hambatan, dan mencari uang pun alhamdulillah kita pun akan berjalan ya. Ini pusaka ini diestimasikan Majapahit karena ini sudah terkorosi ya, terkorosi tipis ya, terkorosi tipis dengan besi yang sangat otentik ya, sangat otentik dan tanpa perubahan sama sekali. Jadi ini masih originalnya buatan empu zaman kerajaan Majapahit. Wah, luar biasa ya, orang-orang zaman dahulu bisa menciptakan sebuah karya seni berupa pusaka dengan pamor meteorit berbentuk hujan emas. Wah, mantap sekali. Saya pun kalau buat kayak gini ya, persis kayak gini pun tidak bisa ya. Bahkan empu-empu yang pro ingin membuat yang bentuknya plek kayak gini dengan pamor yang tiban kayak gini mungkin kesusahan juga ya, karena ini zaman dahulu mungkin orangnya pada sakti-sakti ya. Jadi ya buat pusaka itu dengan perut kosong dan pikiran harus berdoa terus untuk mempanjatkan bila pusaka, biar pusaka ini bisa bermanfaat di kedepannya atau generasi penerusnya, keturunan. Allahu a'lam. Saya menggunakan warangka yang sederhana ya, yaitu kayu cendana ya, kayu cendana yang sederhana saja ya, karena warangka yang mewah-mewah itu mahal. Karena warangka bawaannya ini sudah hancur ya, karena dan saya belikan warangka yang sederhana biar wangi ya. Filosofinya tuh ada sih warangka sederhana filosofinya, tapi saya belum mempelajari hal itu. Yang penting saya pesan dari pengrajin dan kayunya saya cari sendiri, yaitu kayu cendana. Oke, pembahasan dari hujan emas tadi ya. Oke.
bagi yang tanya hujan mas itu pusaka pesugihan atau tidak, itu jawabannya adalah bukan ya. Bukan untuk pesugihan, bukan ya. Jadi pusaka hujan mas itu hanya untuk melancarkan rezeki sang pemilik ya, dalam arti rezeki dalam kita bekerja sama kita berusaha begitu. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya buat pesugihan ya. Pesugihan sudah saya babar di video sebelumnya. Pesugihan itu yaitu menghasilkan uang secara instan ya, secara instan. Misal ya maaf hasil dari togel atau taruhan gitu ya, itu instan ya. Itu memang benar-benar ada, tapi itu taruhan nyawa ya. Kalau kayak gini tidak ada taruhan sama sekali, tinggal kita rawat saja, kita kasih minyak, kita kasih ubur rampai ya, kita kasih pewangian ya, begitu. Itu secara energi spiritual itu akan memancar dan akan menyatu ke diri kita dan akan mengarahkan kita untuk menuju jalan yang benar begitu. Misal saya sendiri ya, saya berjalan ya naik sepeda, di depan ada sebuah lubang ya. Kalau kita tanpa bantuan apa-apa ya, misal tanpa bantuan seseorang ya, itu pasti akan saya tabrak itu dan menyebabkan sepeda saya rusak ya. Tapi kalau kita dibantu ya, contohnya ada seseorang, saya lewat sebelum ada lubang itu ada seorang yang membilangin ya, mas di sana ada lubang, oke saya belok. Itu sebagai contoh ya, sebagai contoh. Dan orang itu sebenarnya tidak ada itu, dan hanya sayalah yang bisa melihat itu, dan orang lain pada tabrak itu lubang itu, pada ditabrakin, tapi saya dibelokkan karena ada seseorang yang membilangin saya, tapi hanya saya saja yang bisa melihat, orang-orang padahal tidak bisa melihat. Dan itu bisa disangkut pautkan dengan pusaka ya, itu sebagai gambaran ya. Pusaka ini ya kayak gini sama ya, saya misal kayak gini, saya bawalah pusaka ini untuk contohnya untuk bekerja lah ya, tapi ya jangan untuk bawa di kantor, nanti dikira mau perang ya. Ya buat bekerja, dikasih ke laci aja atau di ruang pribadi begitulah. Itu kita mau menjual sesuatu yang contohnya jualan online atau gimana, itu alhamdulillah lancar ya dengan bantuan ini ya. Allah alam ya, boleh besar boleh tidak, karena pusaka itu secara spiritual itu memang ada sebuah hal-hal magic ya, hal-hal magic untuk tuannya dan untuk membantu tuannya ya. Itu kembali lagi ke hak jenengan ya, mau percaya atau tidak ya monggo gitu. Tapi biasanya orang yang mencintai Tosan Aji itu ya juga harus mempercayai kayak gitu. Kalau kita tidak percaya ya buat apa sih ya. Dan hasil dan bukti itu sudah banyak sekali ya. Biasanya orang yang memiliki pusaka itu cenderung orang yang satu pengusaha, kedua pekerja keras, dan yang ketiga itu ya pasti tidak kekurangan, pasti kecukupan begitu. Saya garis keras ya, pasti kecukupan ya, tidak kaya ya, pasti kecukupan gitu. Ya, terima kasih sudah menonton video pembabaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat-sobat pecinta Tosan Aji ini ya. Semoga Tosan Aji atau benda pusaka ini bisa diwariskan ke anak cucu kita depannya, semoga tidak punah, karena kasihan ya sang empu dulu membuatnya itu butuh waktu berbulan-bulan untuk satu bilah pusaka itu. Jangan sampai dirusak ya. Dan itulah, karena kalau kita merusak
pusaka itu sama aja kita merusak warisan leluhur kita, leluhur tanah Jawa ini. Ingat, pusaka harus dirawat dan dijaga. Oke, terima kasih. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi pecinta Tosan Aji Nusantara.